Hai apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 5 subtema 1 pembelajaran 2. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar PKN, memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Kemudian SBDP, memahami tanda, tempo, dan tinggi rendah nada. Disimak baik-baik ya videonya. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman. Apakah sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai sila Pancasila? Sudah belum anak-anak kira-kira? Apa yang coba kita ingat kembali cerita Raja Purnawarman? Apa yang dilakukan Raja Purnawarman? Masih ingat nggak ceritanya anak-anak? Ya, yang pertama, Raja Purnawarman itu membangun saluran air. Kemudian Raja Purnawarman adalah seorang raja yang berani memimpin. Kemudian Raja Purnawarman juga berani memerangi Raja Pelaut. Nah, apakah sikap-sikap ini sudah mencerminkan sila dari Pancasila? Bagaimana pendapat anak-anak? Apakah Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Jawabannya apa, anak? Jawabannya adalah iya. Kemudian, apakah Raja Purnawarman bijaksana dalam menyelesaikan masalah? Iya, Raja Purnawarman itu bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Nah, Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Ini menunjukkan bahwa Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan bersama, yaitu kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Nah, gambar banteng ini simbol sila keberapa anak-anak? Ya, sila keempat tahukah kamu? Sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat sebagai berikut. Yang pertama, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Yang kedua, tingkat pemusyawaratan dan demokrasi. Yang ketiga, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Nah, kenapa sila keempat itu simbolnya banteng? Tahukah kamu? Lambang banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Nah, coba anak-anak amati gambar berikut. Budi marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kaki Amir. Nah, apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Belum ya anak-anak, Budi belum bijak dalam menyelesaikan masalah. Seharusnya masalah diselesaikan dengan cara damai, bukan dengan cara marah-marah. Kemudian yang kedua, apakah sikap Budi mencerminkan sila keempat? Sikap Budi tidak mencerminkan sila keempat ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, apa yang akan terjadi jika kita tidak bijak menyelesaikan masalah? Tentunya jika masalah tidak diselesaikan dengan cara yang bijak, maka akan terjadi permusuhan. Kita lihat lagi gambar yang ketiga. Nah, ini ceritanya Lani sudah berencana untuk pergi ke rumah neneknya, tetapi hari itu kelompok tarinya mendapat undangan dari Pak Lurah untuk menari merayakan hari kemerdekaan. Lani menunda rencananya, dia menari bersama kelompoknya.
Nah, apakah Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama? Jawabannya ya, Lani memilih ikut latihan menari bersama. Kemudian yang kedua, apakah Lani mencerminkan sila keempat? Iya anak-anak, Lani lebih mementingkan kepentingan dan tujuan bersama. Kemudian apa yang akan terjadi jika Lani tetap pergi ke rumah nenek? Tentunya jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya, maka latihan tari tidak dapat dilakukan dan tujuan bersama tidak tercapai. Nah, kita lihat lagi gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya, Dayu sangat ingin menjadi ketua kelas. Ia menyatakan bahwa ia adalah ketua kelas. Dayu tidak mau ada musyawarah atau pemungutan suara. Nah, apakah Dayu sudah menjunjung tinggi musyawarah? Belum ya anak-anak, Dayu belum menjunjung tinggi musyawarah dalam kelompoknya. Seharusnya Dayu tidak memaksakan kehendak teman-temannya untuk mengakui bahwa Dayu adalah seorang ketua kelas. Pemilihan ketua kelas seharusnya dipilih dengan cara musyawarah. Kemudian yang kedua, apakah sikap Dayu sudah mencerminkan sila keempat? Belum. Tindakan Dayu belum mencerminkan sila keempat. Seharusnya dalam musyawarah kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu apa yang akan terjadi jika memutuskan segala hal tanpa musyawarah? Jika memutuskan masalah tanpa musyawarah, maka akan ada pihak yang dirugikan dan dapat mengakibatkan permusuhan. Nah, contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Pancasila, lebih tepatnya sila keempat. Yang pertama, memaklumi teman yang tidak sengaja menginjak kaki kita. Contohnya kaki Budi, kita tidak boleh marah kalau ada teman yang tidak sengaja menginjak kaki kita. Kemudian mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga, musyawarah untuk membuat keputusan. Contoh yang lainnya, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian contoh lain lagi, kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Kemudian berhati besar untuk menerima keputusan apapun yang dihasilkan oleh musyawarah. Kemudian contoh lain lagi, misalnya bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Nah, Raja Purnawarman sangat gigih dan berani melawan perampok. Beliau berjuang melawan musuhnya dengan semangat perjuangan. Semangat perjuangan ini yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Raja Purnawarman sangat gigih dan berani melawan perompak. Ia membela kepentingan rakyatnya. Beliau berjuang melawan musuhnya dengan semangat perjuangan. Nah, coba anak-anak amati lagu Maju Tak Gentar. Nah, amatilah teks lagu Maju Tak Gentar. Lagu Maju Tak Gentar sering kita dengar saat pergelaran upacara peringatan Hari 17 Agustus, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Lagu yang diciptakan oleh C. Simanjuntak berguna untuk membangkitkan semangat motivasi rakyat guna membela tanah air, yang menggambarkan keberanian rakyat dengan perlengkapan seadanya melawan penjajah bersenjata lengkap dan modern.
Semua lirik lagu Maju Tak Gentar tersebut mengandung makna bahwa negara Indonesia mempunyai segala kekayaan alam yang seharusnya kita bersatu untuk membangun Indonesia lebih maju. Nah, tahukah kamu tinggi rendah nada dalam lagu Maju Tak Gentar ini kita akan belajar tinggi rendah nada. Berikut ada urutan tinggi rendah nada dari kiri ke kanan ya. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Nah, nanti anak-anak bisa melihat, mendengarkan dari YouTube lagu Maju Tak Gentar, nanti dipraktekkan sendiri ya. Kemudian nanti dicari nada yang tinggi dan nada yang rendah. Kemudian birama dalam lagu Maju Tak Gentar ini adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Kemudian tanda ini, tanda 2 garis di atas 2, itu menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan tiap-tiap nada 1/8 ketukan. Nah, cukup sekian anak-anak pelajaran pada pertemuan kali ini. Dari pelajaran yang kita dapat pada pertemuan kali ini, kita bisa mengambil contoh jiwa kepahlawanan dari Raja Purnawana. Raja Purnawana itu seorang raja yang pemberani, yang semangat. Nah, di sini yang perlu kita contoh adalah semangat. Kita harus semangat dalam belajar supaya kita bisa mencontoh sikap kepahlawanan dari jiwa dari Raja Purnawarman. Oleh karena itu kita harus semangat belajar supaya materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dan pertemuan pada selanjutnya akan mudah dipahami. Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak. Terus berdoa semoga kondisi ini segera membaik. Sekian dari Bu Guru, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan lupa 3M, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak dan memakai